Pemirsa Dhamma TV yang sangat kami sayangi, kita jumpa lagi di dalam tema seni dan tradisi. Karena saat ini masih dalam suasana berhari raya, jadi kami para rekan-rekan saya sebagai narasumber tentang ludruk dan juga rekan-rekan saya teknisi dari Dhamma TV yang dipimpin Mas Sis, Mas Samsu, dan masih banyak lagi mengucapkan selamat hari raya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan berkah dari Yang Maha Esa seluruhnya jatuh kepada bangsa kita, khususnya bangsa Nusantara ini, termasuk pemerintah juga, supaya diberikan sesuatu yang paling indah untuk melaksanakan tugas, baik sebagai pejabat maupun sebagai warga negara, supaya di masa ke depan tidak ada lagi ruwet rentenge masyarakat yang saat ini masih banyak terjadi perkelahian baik antar warga dengan pejabat, khususnya dengan polisi, ditambah lagi antar kampung, apalagi yang berkaitan dengan SARA. Ini sangat kita inginkan untuk kita hindari demi mempertahankan kesatuan bangsa, di mana ideologi kita Pancasila sampai detik ini masih kita pertahankan. Artinya apa? NKRI harus tetap kita pertahankan. Satu tujuan mulia bagi para pendiri bangsa adalah pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemirsa, kita masih melanjutkan kisah tentang ludruk. Yang kali ini saya didampingi, sebelah kiri saya adalah tokoh seniman paling sepuh, yaitu Pak Kadam. Sugeng Pak Kadam. Pangestu. Dan yang di sebelah kiri lagi adalah pelaku seni tarinya. Jadi bukan pemain ludruk, tapi pelaku seni tari, karena ada khas di dalam kisah perjalanan ludruk ini. Setiap akan tampil pasti ada yang istilahnya ngeremo sebagai tari pembuka, yaitu Mas Sis. Sugeng Mas Sis. Mas Sis ini adalah seorang guru di beberapa sekolah dan khususnya melatih tentang tari. Dan yang terakhir saya tetap didampingi oleh Mas Teguh. Sugeng Mas Teguh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mas Teguh ini adalah juga ternyata pendidik, karena selesai pendidikannya sebagai sarjana pendidikan, dan juga ternyata beliau adalah seorang sarjana hukum. Namun saya juga tidak ngerti, saya perlu bertanya kepada Mas Teguh, dari segi pendidikan kemudian ke hukum, bahkan pernah saya dengar pernah jadi arsitek, walaupun nggak jadi, buntut-buntutnya kok menggoke nang ludruk, itu ceritanya gimana Mas Teguh? Monggo katuran. Jadi sebelum saya kuliah pun sudah belajar ludruk di Karang Taruna, waktu di desa. Saya lahir di desa Banjarjo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nah di situ kegiatan Karang Taruna salah satunya adalah kegiatan kesenian ludruk. Nah situ saya mulai belajar ya bersama orang-orang sepuh yang di sana. Kemudian setelah itu saya bergabung ke Ludruk Taruna Budaya Malang. Oh, begitu. Itu kira kurang lebih di Taruna Budaya 5 tahun. Berarti jiwa seni ludruknya memang sudah ada sebelum kuliah ya? Iya, bahkan sambil kuliah saya juga malamnya ngeludruk. Sambil kuliah tetap ngeludruk. Ketika tahun 95 sampai 98 saya paginya menjadi guru di SMP. Kemudian malamnya saya tetap ngeludruk. Oh, ngaten ya. Iya. Jadi karena kecintaan terhadap kesenian ludruk itu, karena sesuai dengan ya apa itu jiwa saya senang tentang ludruk. Itu karena ya banyak improvisasi, kemudian banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat kekinian, itu yang saya senang. Iya, matur nuwun Mas Teguh. Dan para pemirsa, nampaknya Mas Teguh ini karena jiwa seninya. Sementara saya sendiri, walaupun alur daripada akademi saya nggak
cocok sebagai seniman, tapi karena sejak kecil saya sudah menari, pada gilirannya sampai tua pun ya menari terus. Nah, ini saya perlu bertanya kepada mahasiswa ini. Mahasiswa ini banyak dikenal di beberapa sekolah, SMP, SMA, sebagai pelatih tari. Kekhasannya adalah tari Malangan dan sangat sering tampil untuk menarikan tari ngeremo. Karena di dalam pelajaran yang saya pahami tentang ludruk, setiap akan tampil ludruk itu mengeluarkan dulu tarian ngeremo. Cuman tarian ngeremo yang ada itu dilambari dengan kidungan-kidungan untuk ucapan selamat datang pada pemirsa. Sementara Pak Sis ini sebagai penari ngeremo yang sangat berkembang sampai detik ini, itu yang saya pertanyakan kepada Mas Sis, tari-tari ngeremo yang Anda lakukan selama ini, apakah tari ngeremo yang sifatnya kreasi di dalam perkembangan atau sama dengan yang dilakukan sebagai acara pembuka di Ludruk? Monggo, aturan. Oke, matur nuwun. Selama ini saya belum sempat menikmati atau mendapatkan materi tari ngeremo yang benar-benar untuk digunakan sebagai pembuka di acara Ludruk. Jadi saya kalau dibanding sama Mas Teguh dan Pak Kadam, saya yang paling muda mengalami sebuah disiplin ilmu seni tari yang berkaitan dengan ludruk. Jadi saya hanya berkembang, saya hanya bisa melakukan tarian yang sudah berkembang, Romo. Jadi sudah berkembang. Iya. Jadi dari Mona Lifata sampai sekarang ada remo pendidikan, remo muda, Indria dan Jombangan. Termasuk Malangan Jombangan, juga. Malangan nggih, khususnya Malangan nggih. Nggih, matur nuwun Pak Sis. Para pemirsa, memang di dalam penampilan ludruk sebelum dilakukan adegan itu diawali dulu dengan tari ngeremo. Dan di dalam tari ngeremo itu ada nyanyian-nyanyian, lagon atau kidungan-kidungan. Saya kepada Pak Kadam ini, nggih. Pak Kadam kira-kira bisa paring contoh mboten pada saat kremo itu kidungan-kidunganipun kados pundi? Monggo. Kidungan-kidunganipun namung badhe nyambut para tamu ingkang rawuh wonten gedhong niku, namung nggih sugeng rawuh piatur kula dumateng para pami yarsa amirsani kesenian kita ludruk persadya ingkang asma menawi wonten lepat kawula nyuwun gunging pangapura. Indah sekali para pemirsa. Ternyata di dalam ngeremo pun ada kidungan, satu isinya selamat datang kepada para pemirsa, dan yang kedua tidak lepas dari budaya toto kromo bangsa Nusantara, khususnya bangsa Jawa ini, yaitu mohon maaf kalau di dalam pelaksanaan nanti ada kesalahan-kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak. Ini artinya apa? Bahwa setiap kesenian yang timbul di negara ini kebetulan kita bicara ludruk, hal yang bersangkutan dengan toto kromo tetap ada. Dan itulah merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia ini yang sangat dikenal agung karena memang budayanya. Tetap berada di depan Dhamma TV, para pemirsa, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita tetap berada di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Pak Kadam, kalau wau sampun pidungaken nggih, yang menurut saya itu memang sangat anggun sekali. Satu, mengucapkan selamat datang kepada para tamu. Di mana sekarang pada saat
kita berbicara dengan sopan santun, kita kalau ke rumah orang dulu itu diajari kula nuwun. Nggih. Lah sak menika kula nuwune wis padha ilang ngaten nggih Pak Kadam nggih. Nggih. Lah nggih itu salah satunya. Kemudian selalu siap ketemu orang dalam bergaul kita selalu mohon maaf. Nggih nyuwun pangapunten. Mbok bilih wonten kalepatan ngaten nggih apalagi di dalam masa-masa yang sekarang sedang merayakan hari kemenangan ya. Idul Fitri itu saatnya kita untuk saling mengucapkan maafkan ngaten nggih Pak Kadam nggih. Dan untuk itulah para pemirsa, jadi melalui seni kita juga bisa saling memaafkan. Indah sekali. Sekedar seni ludruk, belum seni-seni yang lain yang kita miliki di Nusantara ini. Sangat banyak ragamnya, lebih dari 700 seni berada di Nusantara. Baru seni ludruk aja sudah menunjukkan pada kita bahwa ada segi sopan santun di situ. Saya kembali kepada Mas Sis ya. Mas Sis, memang Mas Sis menarikan tari Ngremo itu banyak perkembangannya Mas Sis ya. Apakah di sini walaupun Mas Sis belum pernah bergabung dengan teater atau ludruk ya, apakah Mas Sis juga belajar tentang kidungan-kidungan seperti yang disampaikan Pak Kadam tadi? Monggo. Aturan. Matur nuwun. Kebetulan saya memang sering juga di tim kesenian seni pertunjukan Kota Malang ya sekitar tahun 90-an berapa gitu. Tapi saya ada di belakang layar. Jadi ya jadi saya hanya menyediakan setting dan sebagainya. Tapi paham semua tentang ceritanya, tentang kidungannya gitu. Dan kebetulan sekali memang saya penari, tapi sayang saya tidak pernah bisa menghitung. Jadi sempat saya dilaras oleh Bapak Sumantri, ya. Itu dilaras dengan gamelan dan memang nada saya itu numpang laras Romo. Jadi nggak pernah tepat. Nggak pernah. Iya, akhirnya saya fokuskan di tari saja dan untuk saya kembangkan ke anak-anak didik saya itu. Oke, matur nuwun. Mas Sis. Para pemirsa, jadi ini salah satu pelajaran buat kita. Tidak ada manusia itu yang bisa menguasai semuanya, termasuk seni. Tadi Pak Sis seninya seni tari, tapi kekasannya adalah Malangan dan Ngremo. Namun di dalam Ngremo sendiri, pada saat sebagai pembuka ludruk juga bisa ngidung. Nah, terdapat kemungkinan teman-teman yang aslinya Ngremo di ludruk sambil ngidung, itu kalau dilepas ke permukaan untuk tari kreasi Ngremo misalnya, mungkin juga nggak akan bisa. Sebagai contoh juga kepada Pak Kadam, ini karena memang pemain ludruk murni, ngidung sebuah kewajiban, bisa. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Mas Teguh. Mas Teguh ini juga pelaku, dan bahkan seneng ludruk mulai sejak sebelum kuliah. Ngidung juga pastinya kira-kira bisa nggak Mas? Kalau ngidung, saya menyadari suara saya juga kurang bagus Pak. Tapi saya juga beberapa kali menciptakan kidungan. Menciptakan ya, dan mengubah syair-syair kidungan untuk teman-teman dagelan. Misalkan yang saya ambil contoh begini. Nggih, monggo. Gitu. Tapi aneh dek zaman reformasi, golek keadilan angele setengah mati. Maling cilik akeh sing mlebu bui, tapi maling gede bebas rekreasi. Itu salah satu yang pernah saya buat dan saya berikan ke teman-teman. Saya membantu teman-teman yang suaranya bagus tapi kurang bisa menyusun kata-kata saat tadi. Oh iya. Lagi yang tema pendidikan. Iya. Anggaran pendidikan wajib 20%, teko APBD uga APBN. Iku ngono amanat undang-undang dasar sing wis diamandemen, ayo dilaksanakno kanthi konsekuen. Seperti itu, Pak. Matur nuwun Mas Teguh, matur nuwun. Para pemirsa, coba kalau kita dengarkan para seniman kita ini, walaupun nggak ahli tapi minimum lirik-lirik lagunya yang digunakan di dalam ludruk ternyata bisa mengungkapkan perasaan para masyarakat, termasuk juga bisa mengingatkan pemerintah. Karena kenyataan membuktikan seperti itu.
Jadi alangkah indahnya para pemirsa memahami ini dengan lebih bagus lagi kalau apa yang kita pahami ini bukan semata-mata tontonan tapi juga tuntunan. Bukan berarti kita ingin menyindir beberapa pihak yang berkaitan dengan ini. Ini bukan sebuah sindiran, tapi guyonan-guyonan ini guyonan maton yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan yang mendengarkan guyonan ini juga bisa mengerti gitu. Karena pada dasarnya situasi sekarang kabeh iki wis padha lali. Ora eling lan ora waspada. Kira kita ngaten nggih Pak Kadam nggih. Insyaallah mekaten. Lah inggih menika lah ini melalui Pak Kadam, melalui Mas Sis, melalui Mas Teguh ya. Syair-syair kidungannya yang sangat mengena termasuk di dalam situasi sekarang. Itu semata-mata bukan hanya sindiran, tapi untuk mengingatkan bahwa kenyataan di dalam hidup itu seperti itu. Para pemirsa, kalau kita memahami betul makna daripada kidungan tadi, pemirsa juga bisa membayangkan bagaimana situasi kita sekarang. Saya kembali kepada Mas Sis, Mas Sis. Sebagai penari yang selalu berada di belakang layar, seandainya sekarang Mas Sis bisa ketemu Mas Teguh, Pak Kadam, dan saya dengar juga padahal hari-hari kumpul Pak Kadam, mbok yo dilambari dengan kidungan-kidungan yang bisa diterapkan pada anak didik kita. Monggo, aturan kira-kira bagaimana Mas Sis? Gini ya Romo, yang jelas saya di salah satu SMK juga ini mudah-mudahan benar-benar terjadi. Saya akan diangkat menjadi guru seni budaya. Seni budaya. Ya, jadi mau nggak mau saya harus menularkan semua tentang kesenian tradisi yang ada di lokal sini, terutama itu kepada anak didik saya. Jadi mau nggak mau teater tradisi atau ludruk, wayang topeng, kidungan, mocopat itu nantinya akan pasti tersampaikan ke anak didik saya. Akan ya, pasti mudah-mudahan. Matur nuwun Pak Sis, karena memang sebagai pendidik juga sayang Mas Teguh ini sudah nggak mendidik lagi nggih Mas ya, tapi tetap berkecimpung langsung sebagai pelaku seni. Ya, walaupun Pak Kadam juga bukan pendidik, tapi sebagai pelaku seni, kidungan-kidungan tadi sudah menunjukkan ajaran-ajaran yang secara tidak langsung para masyarakat tentunya bisa menangkap makna dari syair-syair yang ada. Nah, para pemirsa, masih akan kita lanjutkan pada season terakhir. Tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap berada di depan Dhamma TV. Tadi ada kidungan-kidungan yang sangat elok sekali. Yang saya bilang tadi bukan hanya sindiran, tapi justru ajaran. Ada salah satu kidungan waktu dalam perjuangan dulu. Akibat kidungan ini, maka para senimannya pada waktu sampai ditangkepin semua sama pemerintah penjajah, yaitu pemerintah Jepang pada waktu itu. Ada sebuah kidungan yang sangat terkenal, saya masih ingat kira-kira seperti ini. Beku pono maedoro melok nipon tambah sengsara. Dari kidungan ini para pemirsa, ternyata para senimannya ditangkepi semua sama Jepang pada waktu itu. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah dikeluarkan, ganti lagi perubahan pemerintahan penjajah lagi. Waktu Belanda masuk lagi, para pejuang-pejuang kita melalui ludruk tetap aja seperti itu. Tidak pernah surut. Ini yang perlu harus kita garap pada generasi muda, bahwa semangat di dalam perjuangan tidak akan pernah habis sampai titik darah terakhir. Saya kepada Pak Kadam. Pak Kadam, dari contoh-contoh kidungan kalau nggih Pak Kadam nggih, itu merupakan ciri khas daripada seluruh pemain ludruk ya. Pertanyaan saya, apakah seluruh pemain ludruk memang wajib harus bisa ngidung? Monggo. Inggih sedaya pemain ludruk pancen sampun wonten persiapan untuk ngidung. Terus umpama pemain jaler kalau ngremo lanang inggih ngremo jaler inggih wonten kidungan jaler ingkang pawestri inggih semanten ugi harus saged ngidung. Pertama inggih saged ngidung umpama bedayan kados gambyong bari basane gambyong ludruk ingkang sami-sami medal sesami menika deret-deret
pemain wanita niku mesti kudu ngitung satu persatu. Nggih, satu persatu. Umpama medal menika tiyang sekawan welas, kali welas utawi sedasa, sedaya kedah ngidung. Kedah ngidung. Nggih. Panji menika pakemipun ludruk Pak bilih. Nggih, sampun dasar pertama menika. Nggih, matur nuwun Pak Kadam. Mas Is. Nggih. Tadi ada disebutkan tari ngremo, Pak Kadam tadi ada tari ngremo putri. Ini bagaimana menurut Pak Is? Ya, memang tari ngremo banyak versinya Romo. Jadi ada yang menari itu putri tapi gaya pria. Oh, ada. Gitu ya. Terus kemudian yang remo putri memang tari remo putri. Kalau kita punya Beskalan itu Romo. Oh, yang Malang itu namanya Ya, Beskalan. Itu Beskalan. dianggap tari remo putri ya? Itu sudah bisa dianggap sebagai remo putri. Yang produk Malang nggih. Nggih. Beskalan namanya. Nggih. Karena memang seni tari remo ini kan seni tradisi kerakyatan. Jadi benar-benar mutlak milik rakyat. Jadi bisa dikembangkan kemana saja. Kecuali kalau tari yang ditampilkan adalah tari tradisi klasik yang berada di keraton dan sebagainya. Itu kan tidak semua orang bisa melakukan dan tidak semua orang boleh membawakan tarian tradisi klasik. Nggih. Matur nuwun Mas Is. Nggih. Para pemirsa, ternyata tari ngremonya memang ada dua macam, yaitu ngremo putra dan ngremo putri. Ini dua-duanya kewajiban di dalam ngremo di dalam ludruk yang menurut Pak Kadam tadi juga mereka wajib untuk nembang atau ngidung ya Pak Kadam, itu kewajibannya. Dan mudah-mudahan dalam perkembangan nanti Pak Sis juga akan melakukan seperti itu. Nggih. Kembali kepada Pak Kadam nggih, Pak Kadam. Pak Kadam ini akan melanjutkan seni ludruk ini sampai kapan? Sampai usia saya habis. Kalau sudah tidak ada orang yang membutuhkan saya, juga saya sudah tidak pentas. Tapi biarpun saya tua, sudah 74, masih banyak orang yang datang ke rumah untuk saya dipentaskan di panggungnya orang lain. Umpama saya di ludruk Linda Budaya, ke sana ludruk di Panjen sana. Juga ada rombongan yang sering mendatangkan saya untuk saya pentas dengan anak-anak remaja. Di SMP juga begitu. SMP 16 juga pernah mendatangkan saya untuk saya pentas di sana untuk membimbing anak-anak. Begini loh caranya mengeludruk begitu. Jadi kalau selama itu dari ludruk-ludruk biasa sampai anak-anak modern, sampai anak-anak SMP, anak-anak mahasiswa masih membutuhkan saya untuk mengeludruk di situ. Insya Allah saya tetap tampil, Pak. Tetap tampil sampai akhir hayat ya. Sampai akhir hayat. Pak Kadam, para pemirsa, seorang seniman tidak pernah lari dari kewajibannya. Namun seorang pejabat bisa pensiun. Seorang seniman tidak pernah pensiun. Ini yang perlu kita contoh. Karena bagaimanapun semangat ini tetap kita pertahankan, apalagi kita sebagai warga negara yang punya rumah namanya NKRI. Semangat untuk mempertahankannya. Kembali kepada Mas Teguh Mas ya, sebagai akhir kata kita dalam session ini. Mas Teguh, sebetulnya ada berapa banyak sih paguyuban ludruk di Kota Malang ini sekarang? Termasuk di kabupaten. Di Kabupaten Malang itu banyak. Banyak. Ya, kalau di Kota Malang cuma beberapa grup, enggak lebih dari. Banyak itu berapa grup? Kalau di Kabupaten Malang ada kalau sekitar 30-an. 30 Kota Hanya Malang. saja persoalan yang dihadapi sekarang ini masalah regenerasi. Regenerasi ya. Jadi banyak nama grup ludruk, tetapi pemainnya sama. Oh, pemain. Iya, iya. Apalagi ludruk sekarang lebih banyak dipegang oleh majikan. Jadi majikan punya modal memberikan ludruk, mengajak pemain ketika comot sana comot sini ya. Kita dapat pertunjukan. Yeah. Nah, tetapi melupakan regenerasinya. Oh, regenerasi. Sedangkan anak-anak muda bermain di perkotaan ini sedikit mungkin gengsi bermain ludruk. Iya. Oke, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Teguh. Sementara ini kita masih akan ketemu di season berikutnya. Para pemirsa, indah sekali semua cerita ini. Tapi pemirsa, saya harapkan masih tidak bosan-bosannya di depan Dama TV, khususnya dalam tema seni dan tradisi, karena
minggu depan kita masih akan ketemu lagi membahas tentang ludruk. Sampai di sini pertemuan kita. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.